Jembatan yang terletak di Desa Curug Parung Bogor ini memiliki cerita yang mencengangkan. Jembatan yang menutupi bendungan besar ini dibangun oleh penguasa desa tersebut yang bersekongkol dengan Belanda bernama Mas Yono. Konon, grup Jaipong berjumlah 30 orang mati dikubur hidup-hidup di bawah jembatan tersebut saat sedang mementaskan jaipongannya. Menurut cerita warga, ketika banjir besar datang, sering terdengar musik jaipongan mengaru. Sering juga muncul sosok penari jaipong di sekitaran bendungan tersebut. Jembatan Mas Yono adalah sebuah jembatan di daerah Curug yang sangat terkenal dengan sebuah cerita. 82 tahun yang lalu, tepatnya 1932, jembatan ini dibangun oleh koloni Belanda. Pada saat itu Belanda mempercayai bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk bisa membuat jembatan ini tetap berdiri kokoh. Entah apa yang terjadi saat itu atau pengaruh dari seorang pribumi yang mengatakan kepada pemerintah Belanda itu bahwa dia harus membuat sebuah lubang untuk sebuah tumbal. Lubang itu tepat ada di bawah jembatan di sebelah sana yang memakan tumbal ratusan orang. Dan untuk bisa memuluskan rencana itu, Belanda membuat sebuah sayembara para penari ronggeng. Penari ronggeng tersebut diajak untuk memperlihatkan keahlian mereka di dalam lubang tersebut. Dan kejahatan pun terjadi. Belanda menutup lubang tersebut dengan para penari ronggeng tersebut. Yang masih ada. Inilah cerita yang akan kita gali, yang akan kita telusuri bersama dengan Ki Arya dan juga Cindy sebagai mediator kami. Hati-hati. Bagaimana? Jadi pondasi ini Pak besar sekali sampai ke pondasi. Oh, jadi ini lubang yang sangat besar ya, dari di kepala saya tadi tuh lubangnya nggak terlalu besar, berarti sebenarnya lubangnya besar sekali. Ya. Dari memori yang Ki Arya tangkap di sini, itu jumlah daripada orang-orang yang pernah menjadi korban di sini boleh diskalakan berapa tuh Ki Arya? Kalau untuk yang kerja banyak sekali korban ya. Yang kerja, Ya, yang kerja aja nih kita ngomong. Makan apa? Iya. Dan paksa. Ya, paksa. Itu pribumi, Kerja. maksudnya orang Indonesia ya? Bumi, Iya. bumi. Iya. Tapi kejadian itu sudah bagus, bangunan jebolan. Nggak lama jebolan seperti itu, hancur ini semua. Dibikin lagi, dibangun jebolan. Begitu dan begitu terus. Berarti memakan korban terus. Ya. Oke, berarti ada sesuatu di sini yang membuat hal itu terjadi. Adanya di sebelah sana, yaitu sosok seorang perempuan cantik sekali. Sosok seorang perempuan cantik sekali yang sudah ada di sini sebelum jembatan ini dibangun. Jembatan ini dibangun sebelum ada Belanda. Siapakah perempuan itu? Dari sosok ini yang Indonesia. Oke. Tolong disampaikan juga Pak Ade. Ya, kita tunggu sebentar. Ki Arya akan menggunakan Cindy sebagai mediator. Apakah ini yang kita cari? Atau mungkin ini yang dikatakan oleh masyarakat sekitar sebagai Nyi Ronggeng ya? Ya. Yang sering memberikan penampakan di sekitar sini. Dia meronggeng ya. Assalamualaikum. Siapa yang kiranya hadir di sini? Siapa kiranya yang hadir di sini?
Mohon izinnya, siapa kiranya yang hadir di sini? Kenapa meneteskan air mata? Ada sesuatu yang membuat sedih? Ada sesuatu di area tayu. Oh ini. Oh. Makanya dia mengeluarkan air mata, dia kena semasak lagi. Berarti ini bukan sosok yang kita bicarakan tadi ya. Ini adalah salah satu korban ya. Hai. Siapa? Lastri. Sudah berapa lama, Neng Lastri berada di tempat ini? Neng, sudah berapa lama ada di tempat ini? Neng Lastri, sudah berapa lama ada di tempat ini? Lama? Apa yang terjadi dengan Neng Lastri? Kenapa? Tulang-tulangnya masih ada di bawah. Ingin dikuburkan dengan layak atau ingin didoakan? Dia mengangguk-angguk. Saya kurang paham apakah dia ingin digali tulang-tulangnya ataukah hanya ingin didoakan. Tapi yang paling pasti dia merasa tidak tenang. Di mana sekarang teman-temannya? Mas, ada di sekitar sini, ada di sekitar sini. Banyak di sekitar sini. Hati-hati, hati-hati. Ya. Ini air. Tolong. Gue curiga dia mau balik ke sini nih. Kayaknya ini tempat dia rumahnya. Gimana lu, Pi? Udah ketemu warga yang mau jadi narasumber? Ini mas, gue udah sama dia mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa? wabarakatuh. Bapak Amsar. Iya. Saya Denny Pak Amsar. Iya. Ini Ki Arya. Jadi ada Ini Cindy. Punten Pak Amsar. Pak Amsar di sini sebagai warga sudah berapa lama Pak Amsar? saya di sini dari tahun 1938. 38. Berdirinya jembatan ini sendiri tepatnya tahun berapa? 1930. 32. Berarti ibu dari orang tua dari Pak Amsar sendiri pun bertempat tinggal di sini dari sebelum-sebelum itu. Mungkin sedikit bisa dibagi ceritanya nih Pak Amsar tentang bendungan ini, kenapa bisa menjadi nama Mas Yono, dan apa cerita-cerita yang udah sangat melekat di masyarakat sekitar sini tentang tempat ini. Jadi begini ya, yang dinamakan Bendungan Mas Yono ini, jadi dulunya ada suatu orang Belanda Ya. berkenalan sama Bapak Mas Yono. Terima kasih banyak atas informasinya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Ya, begitulah tadi Pak Amsar adalah orang yang cukup lama di sini dan sangat mengenal tempat ini. Menurut apa yang dia ketahui, tempat ini memiliki begitu banyak cerita. Ada begitu banyak energi yang boleh dikatakan positif dan begitu pun negatif.
Awas bahaya. Jawara nih, Jawara. Siapa yang hadir di sini? Jembatan. Assalamualaikum. Siapa yang hadir? Awas, awas. Jembatan belakang itu. Awas itu curang. Merosot nanti. Assalamualaikum. Siapa yang hadir di sini? Dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas, awas. Siapa bang yang merasa terganggu? Siapa bang? Iya, iya, siapa? Siapa? Ini kepemimpinan yang tadi itu masih kepemimpinan yang itu. Bang, tenang bang, tenang bang. Tenang. Siapa yang kirim abang datang ke sini? Siapa yang kirim abang? Kenapa abang datang ke sini? Kenapa? Iya susah ini, keras tenaganya susah. Tarik. Kekunci. Tangan gue bisa patah. Tarik. Bisa dilawan nggak? Kiarit, lawannya Ki. Pade, tolong sini cepat, Pade. Mana Padenya? Ya, Pade dan Kiari akan coba memaksa untuk melepas apa yang menempel di tubuh Cindy sekarang ini. Yang pasti ini sesuatu yang sifat tidak baik dan bersifat dikirim. Hati-hati. Awas. Pegang nggak sebenarnya? Minta tisu dong. Setelah melakukan beberapa penelusuran, kita mendapatkan beberapa informasi. Karena waktu yang tidak cukup, kita harus segera mempersiapkan tempat ini untuk menjadi lokasi games kita. Episode kali ini, 3 peserta akan mencoba keyakinan mereka. Kita akan segera mulai. Clear lokasi. Saya tidak mau ada penduduk yang masuk di sini. Thank you. Peserta tantangan siapa takut kali ini, Gita Apriliani, 21 tahun. Lee, 23 tahun. Syafitri, 19 tahun. Tantangan di episode kali ini, peserta harus mengambil boneka manekin, bambu runci, dan kembang 7 rupa, lalu letakkan di tempat akhir penelusuran dan taburkan kembang 7 rupa. Peserta pertama kita, Gita Apriliani. Mampukah Gita menyelesaikan tantangan siapa takut boleh ikut? Iyo, Mama. Allah Akbar. Misi. Assalamualaikum. Misi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Carilah boneka manekin dan bambu runcing dan kembang 7 rupa. Semuanya diletakkan di jembatan, lalu bunganya ditabur. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.
Gede banget sih. Ini gimana bawanya? Allah Akbar, berat. Aduh, misi. Aduh, berat banget. Misi. Ah! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Apaan lagi tuh? Mitya. Ya Allah, apaan lagi itu? Ini bisa nggak Mbak saya masuk ke situ Mbak? Misi apaan? Enggak, masalahnya ini bahaya nih. Wah! Iya, ada yang ganggu ini.